Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, di sini Ibu namanya Desi Wulansari, bisa dipanggil dengan Bu Wulan. Untuk sementara Ibu menggantikan Pak Andi di hari Jumat satu hari saja ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di kelas 5 untuk tema 3 pembelajarannya sudah selesai ya. Baik anak-anak, ternyata di tema 3 anak kelas 5 sudah selesai ya pembelajarannya. Nah, hari ini Bu Wulan akan mengulang lagi pembelajaran yang ada di tema 3. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, sub tema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak yang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata tidak, anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, biasanya ada pantangan makanan, yaitu tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam, dan biasanya harus lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Ada satu lagi makanan yang tidak boleh kita makan setiap hari. Apa coba anak-anak? Yaitu mie instan. Kenapa kok nggak boleh makan mie instan setiap hari? Karena mie instan itu tidak mudah dicerna, sehingga membuat kerja sistem saluran cerna itu menjadi lebih lambat. Oleh sebab itu anak-anak sebaiknya untuk terhindar dari sakit mah, kita harus jaga pola makanan kita. Nah, fungsi alat makanan pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap. Nah, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Seperti itu anak-anak. Ini adalah organ pencernaan manusia. Yang pertama itu mulut. Nah, setelah masuk ke mulut, akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan masuk lagi ke lambung. Setelah dari lambung, akan masuk lagi ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus, ada usus besar. Nah, sisa-sisa makanan akan masuk ke anus. Apa saja fungsi organ pencernaan pada manusia? Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut. Makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, setelah dari mulut itu akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Nah, anak-anak, tenggorokan itu beda dengan kerongkongan. Tenggorokan itu untuk nafas dan sedangkan kerongkongan itu untuk jalan masuknya makanan. Nah, setelah kerongkongan itu nanti untuk penghubung ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCI, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, selanjutnya penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Usus halus terjadi menjadi 3 bagian, itu ada usus 12 jari,
usus kosong dan usus penyerapan. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, yang terakhir itu anus, merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Menjaga organ pencernaan itu penting. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Ajakan tersebut dapat dilakukan melalui iklan. Amatilah iklan berikut. Nah, di sini ada tulisan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Bisa kita lihat di situ ada gambar orang yang dengan perilaku gaya hidup sehat. Nah, di sini kita akan belajar menentukan simpulan isi iklan. Nah, di sini ada yang pertama itu cermati kalimat dan gambar iklan. Lalu yang kedua, temukan kata kunci dalam iklan. Yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar dalam iklan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini untuk contoh iklan yang tadi ya. Kata kunci iklan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, gambar iklan sesuai dengan kalimat iklan. Yang ketiga, target iklan adalah seluruh masyarakat. Iklan di samping menurut saya mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ibu rasa cukup pembelajaran di pagi hari ini dengan bulan ya. Hari ini kita udah belajar fungsi organ pencernaan. Terus kita belajar tentang iklan. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak untuk bahasa Indonesia itu membuat iklan dengan tema bebas. Lalu yang kedua untuk IPA, coba kalian tulis kembali tentang fungsi organ pencernaan. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari Bu Wulan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.